warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Mutmainah Ramadhania dari kelas 12 IPA 5. Hari ini saya akan berpidato untuk ujian praktik Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Hermis Paris SPD selaku pengawas ujian praktik pidato Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan ujian praktik pidato tanpa dengan halangan apapun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membahas mengenai pengaruh iptek terhadap pendidikan. Hadirin yang berbahagia, di zaman globalisasi seperti sekarang ini, kita seakan semakin dimanjakan oleh teknologi yang semakin canggih. Teknologi ini pun lambat laun mulai mempengaruhi dunia pendidikan. Namun, sebenarnya, apa itu teknologi dalam pendidikan? Teknologi dalam pendidikan ialah suatu bidang yang berkaitan dengan usaha memudahkan dan menarik siswa-siswi dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Mungkin kita sering mendengar pepatah, buku merupakan jendela dunia. Tapi, apakah pepatah tersebut masih berlaku di era globalisasi seperti sekarang ini? Nampaknya tidak. Karena di era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan iptek dalam dunia pendidikan sudah mulai berkembang dengan pesat. Sedangkan fungsi buku dalam memberikan pengetahuan bagi pembacanya pun sekarang telah digantikan oleh internet. Hadirin yang berbahagia, dengan adanya perkembangan iptek dalam dunia pendidikan, siswa-siswi mendapatkan berbagai kemudahan untuk melakukan kegiatan sehari-hari, seperti mengerjakan PR, mencari informasi, menambah wawasan yang lebih luas, dan untuk para siswa-siswi yang sedang menduduki kelas 12 yang ingin melanjutkan kuliah, mereka dapat mencari dan menggali informasi tentang PTN yang mereka inginkan. Mereka semua bisa mendapatkan informasi tersebut dengan menggunakan internet. Marilah sejenak kita melihat kehidupan di sekitar kita yang semakin terpengaruhi oleh perkembangan teknologi. Semua pekerjaan dapat diatasi dengan menggunakan tenaga mesin untuk melakukan suatu pekerjaan dengan waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan tenaga manual. Seperti contoh, di sekolah, guru tidak harus memberikan ujian dengan kertas, melainkan dapat menggunakan handphone. Di samping itu pula, terdapat dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan iptek ini. Contoh dampak positifnya, seperti munculnya media massa atau media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka, dan pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat. Serta alat-alat penunjang pendidikan pun dapat tersebar merata. Sedangkan contoh dampak negatifnya adalah membuat siswa malas belajar, kerahasiaan alat tes semakin terancam, seperti contohnya bocornya soal ujian nasional atau bocornya kunci jawaban ujian nasional di setiap tahunnya. Serta adanya penyalahgunaan pengolahan data yang menggunakan teknologi. Itu tadi adalah beberapa pengaruh iptek terhadap prestasi belajar siswa secara positif dan negatif. Di satu sisi, kemajuan teknologi ini dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Tapi di sisi lain, hal ini juga dapat membuat siswa lupa waktu dan meninggalkan kegiatan belajar sampai prestasi mereka pun menurun. Maka dari itu, alangkah baiknya jika kita bisa dengan bijak memanfaatkan teknologi yang sedang berlari kencang dalam era globalisasi ini dengan sebaik-baiknya, dalam hal yang positif demi kemajuan diri dan pribadi kita. Karena dengan demikian, kita pun akan ikut berlari menyongsong masa depan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian hadirin. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung perasaan hadirin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.